Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi para pemirsa di channel Berbagi Makna 7. Untuk kali ini ada sesuatu yang sangat penting sehubungan dengan bertepatannya serah terima jabatan antara Presiden lama Joko Widodo dengan Presiden baru Bapak Prabowo. Dan sekarang kita baru selesai menyimak acara pelantikan Presiden yang baru, yaitu Bapak Prabowo. Nah, dengan sehubungan adanya pelantikan Presiden baru kita, perlu kita maknai secara seksama dan serius, karena pada dasarnya rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari sebuah negara itu mempunyai tuntutan kepada para pengelola negara, dan pengelolaan negara ini maju mundur naik turunnya itu tergantung dari keberadaan seorang presiden sebagai kepala negara yang tentu dibantu oleh menteri-menterinya sebagai pembantu. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam siang ini judul yang akan kami bawakan adalah Pidato Prabowo. Presiden (2024 sampai 2029). Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sepanjang pengamatan dan pengetahuan kami, rakyat Indonesia itu kalau disimpulkan secara singkat, minimal ada 8 tuntutan rakyat secara prinsipil. Nah, oleh karena itu kami dari Berbagi Makna 7 menyiapkan chamber yang berjudul Pantura. Itu artinya 8 tuntutan rakyat. Waktu di zaman Orde Lama menjelang Orde Baru, rakyat dan mahasiswa itu menyampaikan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan istilah Tritura. 3 tuntutan rakyat. Nah, untuk kali ini di zaman reformasi dan selanjutnya, kami menyimpulkan ada keinginan rakyat yang mereka tuntut sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi di negeri yang kita cintai, yaitu yang paling pokoknya adalah 8 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah kesejahteraan rakyat. Apa yang dimaksud kesejahteraan rakyat? Seperti dalam judul kami yang terdahulu, yaitu judul 747, bahwa makna kesejahteraan itu adalah
mengandung kata keadilan, keamanan, dan kemakmuran. Jadi rakyat Indonesia itu merasa sejahtera ketika hidupnya diperlakukan secara adil, merasa aman, tidak ada gangguan apapun dalam berkehidupan sehari-hari. Jadi keadilan, keamanan, dan kemakmuran. Kemakmuran isinya adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Jadi saya ulangi bahwa makna kesejahteraan itu adalah keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Jadi seseorang merasa hidupnya sejahtera ketika hidupnya hari-hari merasa aman, diperlakukan adil secara hukum, dan makmur, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraannya terjamin oleh sebuah sistem pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tadi diungkap oleh Bapak Presiden kita yang baru, yaitu Prabowo Subianto. Alhamdulillah, mengenai kesejahteraan ini tadi dibicarakan, disampaikan oleh Presiden Prabowo. Mudah-mudahan bisa terwujud dan rakyat tinggal bekerja sambil menunggu janji seorang pemimpin kita. Yang kedua, mengenai keutuhan NKRI. Yang kami istilahkan keutuhan NKRI itu adalah baik utuh secara teritorial dan keutuhan secara kebangsaan. Tadi juga diungkap oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, tuntutan yang ketiga adalah kami menyampaikannya dengan istilah redesign country management system. Artinya apa? Bahwa kenapa negara kita sampai hari ini masih banyak kemiskinan di mana-mana, korupsi di mana-mana, penyimpangan di mana-mana. Kami mempunyai keyakinan bahwa ketidakberesan yang ada di negeri ini salah satu penyebab utamanya karena kita belum menemukan suatu sistem tata kelola negara yang ideal. Sebab kalau kita sudah memiliki sistem tata kelola negara yang ideal, tidak mungkin ada orang yang tidak mengerti apa-apa, ikut-ikutan nimbrung mengelola negara yang akhirnya melakukan korupsi dan kejahatan-kejahatan lain. Di sebuah sistem tata kelola negara yang relatif ideal, tidak ada pintu sedikit pun untuk masuknya orang-orang yang tidak berkompeten untuk ikut mengelola negara. Islam juga mengajarkan berikan segala pekerjaan itu kepada ahlinya, karena kalau tidak, tunggu kehancurannya. Dalam pidato Presiden yang tadi disampaikan, saya tidak mendengar isi pidato yang berkaitan dengan redesign country management system. Tuntutan yang keempat adalah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Segala sesuatu yang kita bisa mampu membuat dan menciptakannya sama sekali tidak dibutuhkan untuk melakukan tindakan impor. Selagi kita bisa membuatnya sendiri, selama kita bisa memproduksinya sendiri, kita harus berdikari, tidak perlu melakukan kegiatan impor. Karena apa? Dengan semakin banyak barang-barang produksi yang kita produksi sendiri, maka makin banyak pula lah
lapangan kerja yang bisa diciptakan di negeri kita. Kemudian mengenai masalah hilirisasi, itu termasuk dalam skop berdikari. Swasembada pangan. Nah, yang keempat ini tadi disampaikan pula oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024 sampai 2029. Tuntutan rakyat yang kelima adalah citra Indonesia di pentas internasional. Nah, dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di pentas internasional, itu negara harus mampu menampilkan dirinya sebagai negara yang bergengsi atau bermartabat. Sebagai contoh, negara yang bermartabat adalah tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi. Kemudian kemiskinannya semakin rendah. Tingkat kecerdasan atau tingkat kependidikannya, yaitu literasinya, itu semakin tinggi. Kemajuan sains dan teknologinya juga semakin maju. Pelanggaran-pelanggaran hukumnya semakin kecil. Itulah poin-poin yang bisa membangun citra Indonesia di pentas internasional. Selain itu, yang bisa mengangkat citra Indonesia di pentas internasional adalah: satu, kemajuan seni, budaya, dan olahraga. Kemudian yang kedua adalah ikut berkontribusi dalam menciptakan kelestarian alam semesta. Nah, citra Indonesia di pentas internasional, tadi saya tidak begitu mendengar secara dalam dari pidato seorang Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang keenam, berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia. Tadi saya simak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal ini, terutama mendukung kemerdekaan Palestina, memegang teguh prinsip politik bebas dan aktif, dan yang ketiga adalah berpegang teguh untuk anti penjajahan di muka bumi. Yang nomor 6 tadi Pak Prabowo menyampaikan secara tegas bahwa Indonesia dengan getol memberikan bantuan-bantuan apapun yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina dan secara politis mendukung kemerdekaan Palestina. Yang ketujuh, yaitu berperan aktif menjaga kelestarian alam. Saya tadi juga tidak menyimak atau tidak mendengar adanya eksplorasi penjelasan Presiden Prabowo Subianto mengenai berperan aktif menjaga kelestarian alam. Dan yang kedelapan, kemajuan seni, budaya, dan olahraga. Ini juga saya tadi tidak mendengar penjelasan Presiden Prabowo mengenai bagaimana caranya memajukan kesenian, kebudayaan, dan olahraga di negeri kita. Jadi kalau saya summarize, saya simpulkan mengenai pidato Prabowo yang tadi dibacakan setelah pelantikan. Kalau saya urut lagi, yang pertama dari Pantura ini 8 tuntutan rakyat. Nomor 1, kesejahteraan rakyat.
Itu Pak Prabowo menyampaikannya, membahasnya. Yang nomor 2, keutuhan NKRI, baik fisik maupun non-fisik. Ini juga diungkap karena tadi Pak Prabowo juga mengatakan persatuan antar umat, antar suku, antar ras itu harus terjaga secara baik. Jadi 1 dan 2 oke disampaikan. Nomor 3, Pak Prabowo mungkin belum sempat atau belum terpikir mengenai redesign country management system. Yang keempat, mengenai berdikari, Pak Prabowo tadi juga mengungkapnya. Yang kelima, citra Indonesia di pentas internasional. Itu disampaikan secara samar-samar tapi kurang begitu tegas. Jadi untuk sementara nomor 3 dan nomor 5 itu belum disampaikan. Nomor 6, berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia, disampaikan secara tegas dalam bentuk dukungan terhadap keberadaan negara Palestina, kemerdekaan Palestina dan anti penjajahan. Kemudian yang ketujuh, berperan aktif menjaga kelestarian alam. Saya tidak mendengarnya. Yang kedelapan, juga kemajuan seni, budaya, dan olahraga. Jadi dari 8 tuntutan rakyat yang kami sajikan dalam Chamber Pantura, ini kesejahteraan diungkap, keutuhan NKRI diungkap, berdikari diungkap, nomor 5 juga diungkap, berperan aktif nomor 6 juga diungkap, kemudian kelestarian alam juga belum diungkap. Jadi dari 8 itu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah diungkap dalam pidato Prabowo beberapa jam yang lalu. Artinya dari 8 ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang belum diungkap oleh Pak Prabowo adalah mengenai masalah redesign country management system, kemudian citra Indonesia di pentas internasional 2, yang ketiga adalah kelestarian alam, dan yang keempat adalah seni budaya. Jadi baru 4 ya, baru 4. Saya ulangi, kesejahteraan rakyat oke diungkap, keutuhan NKRI itu diungkap 2 ya. Kemudian berdikari diungkap 3, citra Indonesia di pentas internasional juga diungkap 4, mewujudkan perdamaian dunia juga diungkap 5, yang 3-nya belum diungkap. Artinya dari 8 tuntutan rakyat baru 5 yang diungkap dalam pidato Presiden Prabowo dalam pelantikan beberapa jam yang lalu. Tentu kita sebagai rakyat, sebagai pemegang kedaulatan rakyat, berharap agar 8 tuntutan rakyat ini benar-benar bisa diwujudkan dalam waktu 5 tahun, yaitu 2024 sampai 2029. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kebetulan hari ini atau jam sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan atau membahas mengenai pidato Prabowo, karena baru beberapa jam yang lalu Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029 telah menyampaikan pidato-pidato di depan atau di seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pidato Prabowo. Mohon maaf kalau ada beberapa poin yang kami kurang menyampaikannya, tapi paling tidak
Tujuan dari berbagi makna 7 mengungkap atau membahas mengenai pidato Prabowo supaya segenap rakyat Indonesia ikut mengawal perjalanan kepemimpinan Prabowo dalam 5 tahun ke depan. Karena Prabowo Subianto tadi juga sudah menyampaikan bahwa dari presiden sampai pejabat terendah semuanya adalah abdi rakyat, karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita dalam berbangsa dan bernegara akan bisa menjadi sebuah bangsa dan negara yang mencapai kemajuan dari tahun ke tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.